Manusia modern suka motivasi. Quotes. Seminar. Podcast produktivitas. Kalimat palsu seperti, semangat terus ya. Kamu pasti bisa. Jangan menyerah. Lucu ya? Karena saat krisis benar-benar datang, motivasi adalah hal pertama yang mati. Bukan uang dulu. Bukan karir dulu. Bukan hubungan dulu. Tapi motivasi. Dan itu sebabnya banyak orang hancur. Mereka diajarkan cara bermimpi. Tapi tidak diajarkan cara bertahan hidup saat dunia berubah jadi kacau. Kita hidup di era di mana semuanya bisa runtuh dalam semalam. Perusahaan besar tumbang. Pekerjaan hilang. Hubungan retak. Ekonomi membusuk perlahan. AI mulai menggantikan manusia. Dan internet membuat kepanikan menyebar lebih cepat daripada virus. Tapi ada satu hal menarik. Di setiap krisis, selalu ada dua jenis manusia. Yang pertama, mereka yang sibuk berharap dunia kembali normal. Dan yang kedua, mereka yang diam-diam mulai beradaptasi. Tebak siapa yang bertahan hidup? Krisis selalu membunuh manusia yang paling kaku. Manusia punya satu ilusi yang sangat berbahaya. Mereka percaya hidup akan stabil. Bangun pagi. Kerja. Gajian. Menikah. Pensiun. Seolah dunia punya kontrak untuk tidak berubah. Padahal sejarah manusia adalah sejarah kehancuran. Perang. Wabah. Kelaparan. Krisis ekonomi. Kebangkrutan massal. Dan setiap generasi selalu berkata, itu tidak akan terjadi pada kita. Sampai akhirnya terjadi. Pandemi membuktikan sesuatu yang brutal. Banyak manusia ternyata tidak siap kehilangan rutinitas. Begitu dunia berhenti sebentar, mental mereka ikut runtuh. Kenapa? Karena sebagian besar manusia modern menggantungkan identitasnya pada stabilitas. Saat stabilitas dicabut, mereka tidak tahu siapa dirinya lagi. Motivasi itu rapuh. Internet menjual motivasi seperti narkoba. Bangun jam 5 pagi. Hustle culture. Green set. Kerja keras tanpa henti. Semua terdengar keren. Sampai hidup mulai menghantammu tanpa izin. Dan tiba-tiba motivasi itu hilang. Karena motivasi adalah emosi. Dan emosi itu rapuh. Motivasi bisa hilang karena tagihan, kehilangan, burnout, ditinggalkan, gagal, krisis ekonomi, bahkan cuma karena terlalu lelah menjadi manusia. Tapi adaptasi tidak peduli perasaanmu. Adaptasi berkata, menangis kalau perlu, tapi tetap bergerak. Itulah kenapa manusia yang bertahan bukan yang paling termotivasi, tapi yang paling fleksibel. Dunia berubah terlalu cepat. Masalah terbesar manusia modern bukan kemiskinan, tapi kecepatan perubahan. Teknologi berubah. Cara kerja berubah. Hubungan berubah. Pasar berubah. Bahkan cara manusia berpikir berubah. Dan sebagian orang masih hidup memakai versi lama dirinya. Mereka marah dunia berubah. Padahal dunia tidak pernah peduli apakah kamu siap atau tidak. AI mulai mengganti pekerjaan manusia. Banyak skill perlahan jadi tidak relevan. Dan sebagian orang masih sibuk berkata, dulu gak begini. Ya, karena dunia bergerak. Dan kamu diam. Itu masalahnya. Orang yang paling sulit beradaptasi akan paling menderita. Ada alasan kenapa sebagian orang hancur total saat krisis. Karena mereka terlalu melekat pada status, rutinitas, ego, identitas lama. Saat semua itu hilang, mereka ikut hilang. Mereka tidak tahu cara memulai ulang. Dan jujur saja, sebagian manusia lebih takut berubah daripada menderita. Mereka rela stres bertahun-tahun, asal tidak perlu keluar dari zona familiar. Ironis ya? Manusia bisa bertahan dalam hubungan toksik. Pekerjaan yang menghancurkan mental.
Lingkungan yang membuat mereka mati perlahan. Kenapa? Karena otak manusia lebih takut ketidakpastian daripada rasa sakit. Krisis membuka wajah asli manusia. Krisis itu seperti api. Ia menunjukkan siapa yang benar-benar kuat. Dan siapa yang selama ini cuma terlihat kuat. Saat hidup nyaman, semua orang terlihat tenang. Tapi saat tekanan datang, baru kelihatan. Siapa yang manipulatif? Siapa yang egois? Siapa yang panik? Siapa yang kehilangan arah? Dan yang paling menyeramkan, krisis bisa mengubah manusia jadi monster. Karena survival mode membuat moral manusia perlahan runtuh. Otak manusia tidak dibuat untuk banjir informasi. Dulu manusia takut karena ada harimau. Sekarang manusia takut karena notifikasi. Setiap hari kita dibanjiri. Berita perang, PHK, virus, ekonomi, AI, kriminalitas, standar hidup palsu di sosial media. Otak manusia tidak didesain untuk menerima ketakutan sebanyak ini setiap hari. Makanya banyak orang sekarang cemas tanpa alasan jelas, sulit tidur, kehilangan harapan, merasa hidupnya tidak aman. Dan ironisnya, mereka terus scrolling. Adaptasi berarti membunuh versi lama dirimu. Ini bagian yang tidak disukai manusia. Untuk bertahan hidup, kadang kamu harus berubah total. Cara berpikirmu, lingkunganmu, kebiasaanmu, bahkan identitasmu. Dan itu menyakitkan. Karena manusia punya keterikatan emosional dengan versi lamanya. Padahal versi lama itu mungkin alasan kenapa hidupmu stagnan. Manusia kuat bukan yang tidak takut. Banyak orang salah paham tentang ketahanan mental. Mereka pikir manusia kuat itu tidak sedih, tidak takut, tidak panik. Padahal bukan itu. Manusia kuat adalah manusia yang tetap bergerak meski takut. Karena keberanian bukan tidak adanya rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap hidup meski dunia terasa runtuh. Kalau dunia makin gelap, kamu harus makin sadar. Banyak manusia sekarang hidup seperti zombie digital. Bangun, scrolling, kerja, capek, tidur, ulang terus sampai mati. Dan krisis memperparah semuanya. Karena manusia yang tidak sadar dirinya sedang hancur, tidak akan pernah memperbaiki hidupnya. Skill paling penting saat krisis. Jadi apa skill mental paling penting saat dunia kacau? Bukan motivasi, tapi adaptasi. Kemampuan untuk menerima perubahan, belajar ulang, memulai ulang, kehilangan tanpa ikut hancur, tetap tenang saat dunia panik. Karena dunia tidak memberi hadiah kepada manusia paling pintar. Dunia memberi hadiah kepada manusia yang bisa bertahan. Mungkin dunia tidak akan kembali normal. Mungkin hidup memang akan terus berubah. Dan mungkin, sebagian besar manusia akan terus menunggu keadaan membaik. Tanpa sadar dunia sudah bergerak tanpa mereka. Tapi kamu masih punya pilihan. Kamu bisa jadi manusia yang terus mengeluh karena dunia berubah. Atau jadi manusia yang diam-diam belajar bertahan. Karena di era ini, yang paling berbahaya bukan krisis, tapi manusia yang tidak tahu cara beradaptasi. Kalau kamu merasa video ini menampar realita yang selama ini kamu hindari, subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak menjual motivasi palsu. Kita membicarakan kenyataan. Dan kenyataannya adalah, dunia tidak akan melambat demi menunggumu siap.